subjeknya hujan ini siapa? Dulu kan ada dewa hujan, dewa angin, dewa laut, segala macam. Saya kan nggak kenal dewa. Saya kan kenalnya manusia, ulama, nabi, khulafaur rasyidin, malaikat, Allah, jin gitu ya. Kalau dewa saya nggak kenal. Dewa itu apa? Itu jenis manusia apa jenis malaikat? Saya nggak punya rumusnya dan saya nggak tahu. Jadi saya tidak mengecam. Saya tidak mengerti soal dewa. Kalau ada pawang hujan, itu berarti dia berkomunikasi dan melakukan permohonan atau tawar-menawar atau perundingan dengan yang bisa membuat hujan turun apa tidak turun. Nah, saya pernah pentas dengan Kiai Kanjeng di Taman Mini. Itu musim hujan, pas tahun baru. Nah, kami pentas sama soneta Pak Haji Romai Rama. Pak Haji Romai Rama dengan sonetanya dibikinkan panggung dengan payonnya. Terus di depan panggung ini ada panggung tambahan di depan tapi tanpa payon. Nah, yang terjadi adalah hujannya itu miring. Jadi yang Pak Haji Romai Rama dan soneta itu bahasa kuyup, kita Kiai Kanjeng enggak kena air. Sehingga kemudian pawangnya PM Taman Mini itu malamnya datang ke saya dan kagum kepada saya dan minta maaf. Tidak bilang sama saya soal kepawangannya segala macam. Saya bilang saya tidak tahu apa-apa. Saya itu datang dengan Kiai Kanjeng dengan hati tulus, semangat melayani umat, melayani masyarakat pada tahun baru. Saya tidak tahu apa-apa mengenai pawang hujan. Saya cuma hadir sebagai orang yang polos-polos saja kan. Jadi jangan pernah mengatakan saya ini mengerti bagaimana menunda atau memindah potensi hujan itu ya. Ketika saya mantu temannya Pak Tup namanya Noe Sabrang, resepsi di Monjali ya, itu sejak menjelang sore itu awan sudah menggelapkan kota Jogja. Dan ketika maghrib itu sudah menetes-tetes gerimis itu di tempat Sabrang resepsi nikah itu. Kemudian saya adzan tok dengan harapan Allah sayang sama anak saya supaya resepsinya aman gitu. Tidak. Saya adzan kemudian air itu bergerak menyingkir dari wilayah itu. Kemudian hujan deras di semua tempat di sekeliling Monjali itu, kecuali di Monjali. Di Monjali tidak turun hujan, bahkan tidak turun gerimis. Gitu ya. Terus mereka menyimpulkan saya pawang hujan. Ya, itu berarti ada subjeknya tuh. Nah, subjeknya hujan ini siapa? Dulu kan ada dewa hujan, dewa angin, dewa laut, segala macam. Saya kan nggak kenal dewa. Saya kan kenalnya manusia, ulama, nabi, khulafaur rasyidin, malaikat, Allah, jin gitu ya. Kalau dewa saya nggak kenal. Dewa itu apa? Itu jenis manusia apa jenis malaikat? Saya nggak punya rumusnya dan saya nggak tahu. Jadi saya tidak mengecam. Saya tidak mengerti soal dewa. Sehingga ketika saya juga disimpulkan orang termasuk pegawai-pegawai Monjali bahwa saya bisa mempawai hujan, ya enggak. Saya enggak bisa mempawai hujan, saya cuma memohon kepada Allah. Nah, Allah yang mengatur birokrasi sistem otoritas atas hujan itu gitu loh. Entah bagaimana ceritanya saya juga enggak tahu. Pokoknya faktanya tidak hujan. Sehingga saya juga tidak lantas madeg pawang. Saya tidak lantas mendirikan biro pawang hujan terus saya yang mengerjakan sehingga Mandalika menyewa saya. Ya enggak mau juga, saya enggak berani jamin gitu loh. Hujan tidak hujan itu kan urusan yang di luar kekuasaan saya. Gitu. Nah, kalau ada orang berani pawang hujan, berarti dia adalah stafnya, entah malaikat, entah siapa kan gitu. Nah, saya kan bukan sama sekali. Saya itu hanya orang yang lemah, orang yang mengemis kepada Allah, kan gitu kan. Kemudian terjadi apa tidak kan, monggo terserah Allah. Karena Allah itu sesuatu yang mudah bagi Allah. Mau hujan, mau tidak hujan, mau gunung meletus, mau tidak, mau tsunami itu bagi Allah kan cuman itu hanya sekejapan mata. Set ini tadi gitu ya. Nah, kan Allah yang berkuasa. Nah, Allah ini birokrasinya bagaimana saya tidak tahu. Yang pernah saya dengar kayak gitu. Jadi ada memang pembagian tugas di antara para malaikat dan staf-stafnya. Jadi saya juga tidak berani mengatakan bahwa saya mengerti apa-apa mengenai kepawangan hujan. Tapi peristiwanya pasti seperti itu. Pasti ada yang berkuasa atas hujan. Apa kekuasaannya itu langsung apa tidak langsung. Apakah dia bawahannya dari yang penguasa beneran apa tidak. Kita tidak tahu. Kita bisanya memohon. Nah, Allah itu fa'alul lima yurid. Allah itu maha mengerjakan apa yang dia mau. Bagaimana kita mengakses
kepada faal tadi itu kan gitu masalahnya. Nah, itu kita nggak bisa. Kiai Kanjeng sendiri mengalami berkali-kali toh. Hujan ndak hujan, hujan ndak hujan. Ketika di alun-alun Pekalongan hujan luar biasa deras, tetap jalan. Kan filosofinya sederhana loh. Sama hujan kok marah. Hujan kan bukan musuhmu. Kebetulan tidak cocok sama keperluanmu. Dan siapa yang memang yang mengharuskan segala sesuatu cocok sama keperluanmu? Kan tidak ada. Itu kan semua ada penguasanya. Penguasa atas waktu, penguasa atas ruang, penguasa atas momentum, penguasa atas barang, penguasa atas segala macam yang ada di dalam suatu peristiwa. Kan gitu. Jadi monggo, Anda mau bikin acara di alun-alun, Anda mau mengeluhnya ke siapa, mau sambatnya ke siapa, mau pesen soal hujan ke siapa, silahkan berpikir sendiri gitu. Tapi saya bukan pawang hujan, bahkan hujan memawangi saya, begitu turun saya minggir gitu kan, terus berlindung di depan toko-toko kan gitu kan. Jadi hujannya yang menentukan saya, bukan saya menentukan hujan. Seolah-olah alam ikut Allah merestui kan gitu. Seolah-olah ya tidak benar-benar walau alam benernya itu nggak tahu gitu.